Tentu kita masih membersamai kitab Tazkiyatun Nafas, karena memang secara khusus saya diminta untuk mengkaji kitab ini. Satu kitab yang stressingnya, rakizahnya, penekanannya itu membahas hati. Kita tidak akan berbicara bagaimana mengelola dan membahas akal pikiran kita, kecerdasan kita dengan lebih piawai, lebih faham. Kita juga tidak membahas bagaimana menjaga performa fisik kita dengan juga lebih nyambung, walaupun dua-duanya juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita bahas Tazkiyatun Nafas ini, an-nafas di sini al-qalb, al-fuad, nafas, qalbu, al-fuad. Bagaimana kita mensucikan, menata kebersihan hati, bukan yang lainnya. Hati yang kata Rasulullah dalam hadis Nu'man bin Bashir yang sangat panjang itu sebagai penentu baik dan tidaknya seluruh anggota tubuh kita. Ini mata akan melihat yang baik-baik atau tidak tergantung hati kita. Kalau hati baik, yang dilihat baik-baik. Kalau hati baik, pasti tidak akan bermaksiat mata ini. Kalau hati baik, telinganya pun akan mendengarkan yang baik-baik dan tidak akan mendengarkan omongan kotor, jorok, ghibah, namimah, fitnah, berita hoax. Gatal telinga kita ini, risih. Kenapa? Karena hati bersih. Kalau hati ini bersih dan baik, kita sucikan, kita rawat dengan benar, insya Allah mulut kita pun setiap berbicara penuh pertimbangan, tidak lepas begitu saja. Khawatir apa yang saya dibicarakan ini nyakitin orang, khawatir apa yang saya bicarakan ini ada sesuatu yang berbau kebohongan, khawatir yang saya bicarakan ini ada nuansa fitnah. Luar biasa. Bahkan tangan ini, jamaah sekalian, kalau hati bersih tidak akan kemudian meraba kemana-mana, penuh tanggung jawab, karena dia teringat nanti pada hari kiamat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa ini? Surat Yasin. Pada hari kiamat nanti ditutup mulut-mulut kita ini, tidak bisa bicara lagi. Yang jadi saksi apa? Tangan kita. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Tangan berbicara semua, Bapak. Disaksikan oleh kaki juga. Kaki kemana-kemana melangkah, semua ada catatannya. Rawat hati kita ini, kawal hati kita ini. Bicara hati, ya bicara keikhlasan sebenarnya, bicara ketulusan. Letaknya ikhlas itu di hati, letaknya cinta karena Allah, benci karena Allah itu juga di mana? Di hati. Ya, jenengan senang di hati, jenengan sedih juga di hati. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya manusia ini tidak buta mata, tapi yang buta itu adalah hati yang ada dalam dadanya. Dan di dada ini pula takwa ada berada. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa ini di sini, di hati. Saudara, saya sudah panjang lebar sebenarnya, sudah membahas di sini macam-macam hati dalam Al-Quran. Ada qalbun salim, saya tidak akan bahas lagi apa kriterianya. Silakan YouTube-nya ada, dibuka. Ada qalbun kebalikannya, namanya qalbun mayyit. Ini hatinya orang kafir, orang munafik. Apa kriterianya, gambarannya sudah saya bahas. Terus yang di tengah-tengah inilah Pak, rata-rata hati kita berada. Namanya qalbun marid, hati yang sakit. Sesuai dengan level penyakit yang jenengan nikmat, yang kita nikmati. Kok dinikmati, Sab?
Ya maksiat masalahnya Pak, penyakitnya itu. Jadi penyakit-penyakit hati itu rata-rata itu yang menyebabkan asbab amradul qulub, sebab sakitnya hati itu muncul karena maksiat yang kita lakukan. Karena setiap dosa, setiap maksiat yang kita lakukan akan ada noktah hitam di hati kita ini. Nukitat fihi nuktatun sauda. Nanti jenengan riba satu sama lain ada noktah hitam. Melihat HP isinya tidak karuan, walaupun WA ya, nerima diri mantan segala macam, noktah hitam juga Pak. Ya, sambil menghayal kemana-mana sampai waktu terbuang habis, apalagi di kamar mandi, noktah hitam juga. Sambil berbohong, noktah hitam. Kebalikannya, kalau kemudian kita selamat dari semua dosa-dosa itu, yang ada justru noktah putih, noktatun bayda kalau bahasa Nabi itu, noktah titik hitam, titik putih yang ada di hati kita. Hatta saral qalb naw'ain, sampai kemudian hati manusia ada dua macam. Qalbun aswad murba'an kalquz mujakhiyah. Nanti kalau terbiasa hati ini menerima maksiat itu, menikmati dosa itu, dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa pikiran menghayal, dosa kaki melangkah ke tempat-tempat maksiat, dosa tangan meraba sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menyentuh lawan jenis, atau menandatangani sesuatu yang tidak perlu kita tanda tangani karena di situ ada sesuatu. Na'udzubillah, itu noktah hitamnya banyak jemaah sekalian. Tapi kalau jenengan bisa menolak semua itu, yang ada noktah apa? Noktah putih. Kalau hitam, na'udzubillah, kalau terlalu banyaknya dosa dan maksiat yang dinikmati oleh manusia ini, kata Nabi sama seperti gelas yang terbalik, tertelungkup. Apa fungsinya gelas dibalik Bapak? Jadi pemandangan yang gak enak. Ya, nanti kalau lah enak Pak, nanti ada masa jenuh, masa bosan namanya. Coba ini rata-rata Pak letakkan gelas tertelungkup terus Pak, lama-kelamaan bosan dan tidak ada fungsinya. Diisi air tumpah, diisi susu tumpah, diisi es cincau tumpah, diisi sirup tumpah, diisi madu tumpah, semua tumpah. Aja tumpahannya itu jemaah sekalian tidak enak dipandang Pak, sehingga datanglah makhluk-makhluk apa, semut, kecoa, cecak segala macam, tidak enak dipandang. Itulah kondisi orang kalau hatinya sudah banyak penyakitnya, banyak dosanya, menikmati dosa. Jangankan dia berbicara dan melangkah, diamnya saja tidak enak dipandang sama orang lain. Ini semua fitrah kita berbicara Bapak. Diamnya saja tidak enak. Dan ini kita kalau hati bersih Pak, bisa tahu Pak. Karena kata Nabi, ittaqu farasatul mu'min. Hati-hati dengan firasatnya orang beriman yang hatinya bersih itu. Fa innahu yanzuru binurillah, karena orang ini bisa melihat dengan nurnya Allah, dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersih Bapak. Ini terlalu banyak namanya karomah itu ya, dalam bahasa tazkiyahnya itu. Saya tidak langsung bicara ke sana, nanti kita bicara yang lain. Saudara, maka tidak ada jalan lain ya, perketat Bapak. Hindari bukan semaksimal, harus, bukan tidak perlu ada, tidak ada kata maksimal Pak, wajib bagi kita tinggalkan maksiat, jauhi dosa itu. Saya memahami kita manusia ya, bukan malaikat, kita ini bukan nabi. Ayo mau nanya Pak, siapa dari pagi tadi sampai ya sore tadi yang tidak bermaksiat? Termasuk yang berbicara nih Pak. Untung ada arahannya dari Allah, suruh istighfar, ya, disuruh bertobat, suruh salat tepat waktu. Ini salat tepat waktu ya, antar salat itu dosa sampean diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu sarana efektif untuk menyucikan diri kita. Jadi dengan tadi salat Isya menikmati tidak Pak? Nyambung nggak? Kalau boleh saya tanya,
Tadi ayatnya berbicara masalah apa? Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Kalau nyambung Pak, berbekas itu. Salatnya pun kok cepetnya, tidak mau berhenti. Karena Pak, karena hati bersih. Tapi kalau hati tidak bersih Pak, ngomong apa yang dibaca kok cek lama imam itu, tidak nyambung Pak. Jadi ukuran kita ini hati bersih, lihat respon sampean terhadap salat saja Pak. Karena salat itu cara efektif untuk membersihkan dosa-dosa kita sekali. Berarti kalau bersih dosa, bersih hati. Kan di salat itu jamaah sekalian, antum jenengan sedang berhubungan dengan Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri, man arada ayyukallimahullah falyaqra ma fil mushaf. Barang siapa ingin diajak bicara oleh Allah, baca Al-Quran itu, mushaf itu. Wa man arada ayyuhadditha ma'allah, dan barang siapa ada di antara kalian ingin berkomunikasi dengan Allah, nikmati salat, jaga salat. Salat itu jenengan sedang berdialog dengan Allah, Isra dan Mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selain untuk melihat kita ini baik atau tidak Pak, lihat bagaimana respon kita terhadap salat. Sampai menikmati tidak salat itu? Sampai menikmati tidak baca Quran itu? Dan saya memperhatikan, ini sekaligus masuk pada bab tazkiyah juga sebenarnya Pak, hampir semua problem-problem kehidupan ini Allah memberikan solusi dua Pak, rata-rata: tilawah, salat. Tilawah, salat. Subhanallah. Baca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran, berhukum dengan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, pokoknya hidupnya Quran. Satu hari tidak baca Quran, gelisah. Itu sudah bukti Pak, kalau iman itu ada, hati kita bersih. Sekaligus ini Quran solusi bagi kita. Yang kedua, salat. Inilah satu-satunya ibadah buat kita umat Islam Bapak yang tidak dipunyai oleh umat manapun pula. Tidak ada di dunia ini agama apapun pula yang mengajak umatnya berkomunikasi dengan Tuhannya sehari 5 kali kecuali kita. Kecuali kita. Besok subuh Pak, sebelum matahari terbit, jumpa lagi dengan Allah. Ini belum tahajudnya yang saya baca Pak, belum salat sunnahnya, ya, belum duhanya, yang wajib saja Pak. Sampai menikmati tidak salat itu? Tidak apa-apa, setia saya keluar sedikit. Ada satu surat, mungkin saya pernah bahas di sini ya, Suratul Ankabut namanya. Laba-laba ya. Suratul Ankabut, karena ayat saya harus hati-hati Pak, tidak boleh satu huruf pun yang tertinggal. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Ankabut. Sebentar saya kasih tanda dulu Pak ya. Al-Ankabut itu surat yang berapa? Yeah. Ayat 40 berapa itu saudara saya? Surat 40. Betul berapa tadi? Surat 29 ya? Al-Ankabut ya. Lihat ayatnya jamaah sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathil ankabut ittakhadat baita inna awhanal buyut la baitil ankabut law kanu ya'lamun. Ini ayat 41 ya. Perumpamaan orang yang dalam hidupnya itu tidak kembali kepada aturan Allah ya, ini kalau bahasa lugasnya Pak, bahasa kita lah ya. Perumpamaan kata Allah Subhanahu wa taala, mathalul ladzina ittakhadhu min dunillah awliya
kamathalil ankabut ittakhadat baita. Wa inna ahwanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang yang menjadikan aturan hidupnya dalam hidup ini tidak kembali kepada aturan hidup yang dibangun oleh Allah. Allah Pak tidak menjadi rujukan dalam hidup ini. Artinya kita mengikuti aturan selain aturannya Allah, mengikuti syahwat kita, hawa nafsu kita dan lain sebagainya. Itu kata Allah sama seperti laba-laba yang sedang membangun rumahnya. Tahu laba-laba Pak ya? Bersih ini. Jenengan, saya kebetulan Pak dulu masih umur saya 50 tahun ke bawah, hampir tiap tahun saya Pak, dari umur 26 tahun sampai 50 tahun lebih itu saya tiap tahun ngikutin camping Pak, mukhayyam namanya. Kadang di Malang, kadang di Blitar, kadang di Madura juga, tiap keliling pokoknya Pak. Nusat Agung, Nusat Mulufar, menata hati. Ya kayak jenengan ke NTT, kalau kami antar asatidah dan para aktivis itu mengadakan latihan fisik Pak, tapi malamnya ada tahajud, ada renungan malam dan lain sebagainya. Itu kelihatan nanti kita menatap persaudaraan kita, karena orang kalau udah safar Pak kelihatan aslinya masing-masing. Orang itu kalau safar Pak kelihatan egonya, mana yang berebut bantal ya, mana yang kemudian tidak mau nolong, hanya mikirkan dirinya sendiri. Kalau bawa makanan tidak mau ketahuan sama orang, hatta permen diumpetin gitu. Itu kelihatan ukhuwahnya. Ini bagi saya paling enak untuk memberikan sentuhan di situ jamaah kalian. Orang akan kelihatan aslinya ketika safar Pak ya. Mana nanti ketika makan ya, menikmati orang traktir dan dia tidak mau traktir Pak. Itu kelihatan mana yang bakhil, mana kelihatan semua aja Mas kan kalau safar Pak. Umroh lah paling jelas Pak. Saya kalau umrah, mimpin umrah kayak kemarin, saya katakan kita ini bersaudara, satu tubuh, satu sakit semua merasa sakit, kita semua terbuka ya, tidak ada perbedaan di antara kita. Ayo bantu satu sama lain. Terasa Pak, yang muda bimbing, nuntun yang tua suka ngasih pengalaman hidupnya sama yang muda. Kalau makan tidak berebut. Kadang-kadang umrah kan saking laparnya Pak, dari haram terus nyelonong Pak. Banyak gaya-gaya begitu. Oke, saya tidak bicara ini. Laba-laba itu ma'asyar muslimin, saya ketika camping dulu suka ngelihat laba-laba Pak, dari satu pohon ke pohon. Itu kadang-kadang jaraknya sampai 5 meter bisa tuh. Kok bisa dia pertama kali meniupkan benangnya itu Pak? Pernah nonton film laba-laba nih Pak? Spiderman itu ya. Cuma itu kan khayal Pak ya. Itu dunia laba gitu Pak, dan membuat kita takjub. Kok bisa? Heran kita nih Pak, kagum betul melihat laba-laba itu. Loh, nanti dari situ dia bergantung Pak buat jaring benang berikutnya Pak, sampai kemudian dibuat jejaring seperti itu. Baitul Ankabut sekaligus rumahnya itu sebagai juga sarang, sekaligus juga untuk menangkap mangsanya jemaah sekalian. Terkesima kita nih Pak, cuma yang dimakan itu yang kecil-kecil, nyamuk, lalat lewat, bergeliat, nanti dideketi dimakan Pak ya. Tapi kalau yang melompat tuh cecak masih bisa Pak, tak kuat, bisa juga, bisa itu justru target makanan paling empuk cecak itu buat laba-laba aja Pak kalian. Tapi kalau yang melompat tuh tikus, monyet, apalagi monyet, sadaqallahul hancur itu Pak. Artinya apa? Laba-laba itu orang kalau tidak kembali kepada aturan Allah, senangnya Pak nekan yang lemah, tapi menghadapi yang di atas, sadaqallahul azim, tidak bisa berbuat apa-apa. Sistem hidup tidak kembali pada aturan Allah, hukum tidak kembali pada hukum Allah, itu tajam Pak ke bawah tapi tumpul ke atas. Itu
Itu laba-laba. Oke. Laba-laba ini, jamaah sekalian, semua kita terkesima Pak ya. Makanya antum lihat Pak, orang-orang sistem hidup yang tidak kembali kepada sistem hidup yang dibangun, yang diatur oleh Allah, semua kita terkesima Pak. Ambil contoh yang paling konkret sekarang Pak. Siapa orang masuk ke Singapura tidak terkesima Pak? Ya, negeri kecil Pak, kecil Singapura Pak, besaran Surabaya kayaknya itu, kecil Pak, tapi itu bisa mengendalikan Indonesia Pak. Saya masih ingat betul kalau terjadi perang Pak, tidak usah berhadapan dengan Australia, remote untuk kemudian itu, Singapura Pak punya kapal selam perang itu 10 kali lipat banyaknya Indonesia Pak. Itu tinggal dimainkan remote-nya saja selesai Pak. Kita ini habis coba itu. Negeri kecil Pak ya, karena di backup oleh Amerika. Tapi masuk ke dalamnya Mas kalian, ruwet Pak. Anaknya Lee Kuan Yew saja kakak adik berantem berebut warisannya sekarang. Tukaran Pak. Biasanya mereka itu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalau bahasa Al-Quran itu kelihatan mereka itu kompak tapi hati mereka bercerai-berai. Tukaran Pak. Jepang, siapa tidak terkesima dengan Jepang? Saya setiap masuk ke Jepang Pak, ya Allah kok bisa rapi begini, disiplin begini, tapi angka orang bunuh diri tak masuk akal Pak. Gimana kecerdasan mereka itu? Itu kalau sudah masuk hari Jumat malam Pak, senyum semua Pak. Kenapa? Mau mabuk, mau zina, senang semua itu Pak. Betul. Saya di Australia antri itu Pak, di Melbourne, di Sydney, termasuk juga di Auckland. Itu Masya Allah. Itu kalau pas Jumat malam sudah antri Pak untuk beli bir. Bukan antri untuk beli untuk beli bir Pak, untuk mabuk-mabukan. Nanti mulai masuk Ahad malam sumpah semua jemaah kalian. Itu jenengan kalau nyapa Senin pagi Pak, halo brother, halo, tak senyum Pak. Sumpah kan 5 hari ke depan saya akan kerja di Amerika. Jangan pernah masuk ke Amerika atau kemana, lihat Pak, lihat betapa rapinya, disiplinnya. Tapi sekarang geng bunuh-membunuh rapuh ya, rapuh Pak. Nah saudara ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, itulah potret masyarakat ketika tidak kembali kepada apa? Aturan Allah. Yang menarik, ini yang menarik, kayaknya kok bicara laba-laba ada apa-apa ya, karena kaitannya dengan masalah tazkiyah juga ini Pak. Yang menarik, laba-laba ini ketika sudah tidak mendapatkan mangsanya, capung tidak ada, lalat tidak ada Pak. Nyamuk tidak ada, jadi makan lagi tidak ada Pak. Wala cecak melompat tidak ada, kecoa tidak ada, lapar. Itu ketika lapar betul Pak, sang betina ini yang dimakan siapa? Anaknya Pak, anaknya. Jadi ibu itu pengendali dalam rumah tangganya. Makanya ibu kalau mengendalikan di rumah tangga, ibu jadi laba-laba rumah tangga kita. Ibu kalau mendapatkan suami kurang kawamkan suami ibu, jangan ibu yang kawamah. Nanti rumah tangga itu kan jadi laba-laba. Karakter laki-laki itu pemimpin. Kalau kebetulan kita mendapatkan suami, ibu tidak seperti itu, posisikan dia jadi pemimpin. Ya, jangan kita yang memimpin. Karena fitrah kita itu harus wali saya di suami saya. Laba-laba enggak ibu. Sampai akhirnya anaknya pun tidak siap, tidak ada yang dimakan tuh sama siapa? Sama ibunya. Tidak punya belas kasih sama sekali. Itulah potret laba-laba. Sesuatu yang seharusnya sakral. Anak ini amanah dari Allah SWT, peluang amal saleh bagi kita,
Tapi ketika kita tidak berhukum pada hukum Allah, anak mau jadi apa tidak mau tahu kita. Mau narkoba, mau seks bebas, mau pergaulan, laba-laba itu. Sampai siap anaknya mau dimakan. Sekarang kita tidak makan, tapi banyak makan dari anak, jual anak. Ada tidak seperti itu jemaah sekalian? Ya tidak banyaklah fenomena aja Pak ya. Subhanallah, anaknya habis Bu. Lapar juga. Suaminya ini datang, bahlul suaminya, dimakan suaminya. Loh, sampean baca Pak, baca dunia laba-laba itu. Jadi ketika sudah habis yang dimakan, anak juga habis, anak yang dilahirkan dimakan, habis juga suaminya dimakan, dan mau suaminya dimakan. Begitu dominannya ya kehidupan. Kata Allah, orang yang kemudian tidak kembali pada hukum Allah, perhatikan laba-laba itu. Kama salil ankabut ittakhadat baita wa inna auhanal buyuti, tapi serapuh-rapuhnya rumah itu apa? La baitul ankabut. Lau kanu ya'lamun, kalau kamu mau mengetahuinya. Pak, Ibu, Allah setiap memberikan permisalan, contoh-contoh di lapangan, problem seperti itu, Allah selalu memberikan solusi. Apa solusinya? Lihat ayat di bawahnya itu Bapak. Ayat yang ke 45-nya itu. Karena ayat 42-nya, 43 itu semua menerangkan yang di atas itu Ibu. Allahu Akbar. Apa kata Allah? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab apa? Wa aqimis shalah. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah. Ini sepakat para ulama, orang fasirin, solusi supaya kita tidak jadi laba-laba, kembalilah kita kepada Al-Quran. Utlu di sini, utlu, bukan Allah mengatakan ikra, tapi Allah mengatakan apa? Utlu, tilawahlah. Apa tilawah maknanya? Qira'atan, membaca. Wa tadabburan, ay tafahuman, mentadabburinya, memahaminya. Terus yang ketiga, wa amalan, mengamalkannya. Yang keempat apa? Wa hukman, berhukum dengannya. Terus yang kelima, wa hifdzan, dan menghafalkannya. Halo, dengan ngambil yang mana nih Pak? Membacanya, apa mentadabburinya, apa mengamalkannya, berhukum dengannya, dan apa menghafalkannya. Apakah lima-limanya sudah ada? Kalau tidak ada, yang keberapa yang ada di kita ini Pak? Hah? Membaca. Pertanyaannya membaca. Saya mengetes sama sampean. Nanti saya suruh baca, apa hukumnya bacaan ini? Apakah izhar, ikhfa, iklab, segala macam? Ini masalah lagi. Lalu kita berharap rumah kita ini, keadaan kita ini mau tenang, mau tidak jadi laba-laba. Saya pastikan orang yang hidupnya tidak akrab dengan Al-Quran, laba-laba. Secerdas apapun pula Pak, sebijak apapun pula, orang itu tidak kembali pada Al-Quran, laba-laba. Quran ini dibaca pertama ya. Baca ini Bapak ada kaidah-kaidahnya, tidak sembarang baca. Makanya para ulama supaya bacaan kita tepat, warattilil Qur'ana tartila, itu bahasa Al-Quran membicarakan tentang Iqra ini, dan ayat yang pertama juga berbicara masalah Iqra juga. Maka kayak muncullah ilmu namanya ilmu at-tajwid. Ilmu tajwid ini Bapak ilmunya orang khalaf ya. Di zaman Nabi tidak ada ilmu tajwid, tapi langsung dipraktekkan. Para sahabat, para tabi'in merenungi bagaimana bacaan para sahabat itu, bagaimana bacaan para tabi'in itu,
Sampai kemudian menulis kaidahnya begini, muncullah ilmu. Jangan dianggap bid'ah ini Pak, tajwid ini jemaah sekalian. Di zaman Nabi tanya, coba aja di zaman Nabi, kaidah-kaidah tajwid atau hadis-hadis tajwid dari Nabi, tidak ketemu. Ini adalah ijtihad dari ulama-ulama khalaf kita, supaya bacaan kita ini benar. Sampai makharijul huruf digambarkan, mana ha, mana kha, zal, dha, segala macam. Praktekkan Pak, jangan hanya dibaca itu, jangan hanya kemudian kita belajar saja. Praktekkan, setiap baca ada kepastian bacaan saya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Orang yang tidak melakukan Al-Quran, tidak mentajwidkan Al-Quran, bukan dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samsul Ma'arif kayaknya perlu antum adakan polling di sini Pak. Siapa di antara pengajian ini yang tidak bisa baca Quran? Saya kok tidak yakin antum akan tenang hidup ini kalau antum tak bisa baca Quran. Pegang omongan saya. Saya kok tidak yakin rumah tangga kita ini tidak akan adem Pak, akan tenang kalau jenengan tidak bisa baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Dan wa innal baita alladhi lam yuqra' fihi al-Quran kal baitil kharib. Rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran itu kayak rumah kharib Pak. Apa kharib ini Pak? Kharban, ruwet Pak, rusak, menyeramkan, menakutkan. Saya tidak sekali dua kali, untung saya masuk ke rumah seperti ini Pak, ada pengajian, ada apa, adem. Saya pernah masuk ke rumah di Dharma Husada jamaah sekalian, Muslim Pak, minta ketemu dengan saya, ada problem keluarga. Jarang-jarang tidak ketemu, saya ketemu. Masya Allah, parkirannya kalau 12 mobil masuk gitu. Di depan main futsal juga bisa. Di belakang kolam renangnya mungkin 10 kalinya ini Pak. Besar betul. Tapi masuk sumpah. Saya sendiri merasa sumpah. Kerasa Pak. Tidak bisa. Penataan interiornya Pak, lampunya, waduh, kalah kayaknya Pak. Ini betul. Mati masuk sumpah Pak. Ada apa ini? Pertanyaan saya pertama kali, ya akhi, antum setiap pulang dari kantor duduk semua tak keluarga ngaji bersama, boro-boro ngaji, sakit, tak punya waktu, semua pada sibuk. Itu nunggu Ramadan bisa tadarusan, itu pun Senin Kemis katanya. Mantunya datang, tidak ada senyum Pak. Unik. Orang dahef ini Pak. Dahef Pak. Masuk sumpah, tidak ada jalan lain. Ayo tata Quran ini, saya bilang. Dan saya datangkan guru ngaji, mudah-mudahan sudah berubah insya Allah. Tapi Quran ini ajib Pak. Quran ini solusi masyarakat muslimin. Dan disebut pertama kali adalah sebelum Quran Pak. Sebelum apa? Salat Pak. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Aku wahyukan kepadamu dari Al-Quran ini wahai Muhammad. Kalau kita tidak ingin menjadi apa? Laba-laba. Pak, saya sering menyampaikan bab ini. Ini Quran hujjatun lana au alaina. Nanti Pak akan membela kita mati-matian pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada kita, atau kalau tidak menghujat kita. Bahkan hujatan Quran sebelum di akhirat nanti Pak, di alam kubur ditanya, saya berani memastikan salah satu orang yang akan mendapatkan adab kubur di saat orang itu tidak bisa baca Quran. Jangan main-main dengan Quran. Kalau jenengan mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, Quran ini hatta sampean tidak faham, tenang. Betul itu Pak. Sampean tidak nyambung, tidak faham, baca saja Pak. Asal jaga ya kaidah-kaidah bacaannya. Ada ketenangan, padahal nggak nyambung Pak. Tidak faham, apalagi faham. Kenapa saya mengatakan demikian? Menenangkan, karena ketika sampean baca jamaah sekalian ini Pak,
jin-jin kafir, jin-jin munafik, ya, semua pada lari. Ketika sampai baca Quran, yang datang tuh malaikat, Pak. Dan malaikat menikmati ayat-ayat Allah. Berarti sampean, Pak, menyampaikan pesan Rabbani kepada malaikat. Kita tidak faham, Pak. Makanya bahasa Nabi, rubba sami'in aw'a min qari'in. Berapa banyak yang mendengarkan itu lebih paham daripada yang membaca. Baca saja sampean, Pak. Saya tidak faham tapi saya memahamkan pada saudara saya jin muslim. Kan jin muslim mengatakan, ya, lihat surat jin, Pak. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaumku, ayo ke sini. Ini ada dai-nya Allah sedang baca Quran. Menikmati bacaan Quran. Kan dia faham, Pak. Apalagi jenengan faham. Mudah-mudahan majlis ini juga majlis dalam rangka kita memahami sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tilawah. Jadi kalau jenengan tidak baca Quran sama sekali, laba. Tahu laba-laba, Pak, ya? Ya. Kalau mau gol rapuh, Pak. Tapi senang menekan orang yang di bawah. Ke atas penuh basa-basi, jilat sana jilat sini. Itu laba-laba, Pak. Kenapa? Aturan Allah tidak kita tegakkan. Maka solusinya apa? Baca Quran. Setelah baca, tajwidnya udah benar, Masya Allah, lanjut dengan apa? Tadabburan, mentadabburinya, memahaminya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mampu mentadabburi Al-Quran? Atau jangan-jangan hati mereka sedang dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini, biar sampai enggak tegang, Pak, enggak takut. Surat pertama dalam Al-Quran namanya suratul Fatihah. Ya, setuju, Pak, ya? Karena yang dari Lauhul Mahfuz, Pak, turunnya begitu. Turun ke dunia memang menunggu momentum. Tapi sama Nabi setelah selesai semua diletakkan surat ini, surat pertama, letak ayat ini pada ayat ini, dirapikan semua sama Nabi. Tapi ayat yang pertama Iqra memang, jemaah sekalian. Kenapa? Supaya kita sadar umat ini umat pembelajar. Minimal Iqra, bacalah Bismi rabbikal ladzi khalaq, baca nama Tuhanmu. Ya, kalau baca nama Tuhan, Pak, ya Al-Quran itu sendiri, jemaah sekalian. Oke. Bapak Ibu, jangan suka baca Al-Fatihah, ya? ya. Paham nggak? Ini Coba kalau dihitung-hitung, Pak, dari mulai sampean balik sampai sekarang. Saya sekarang umur 62 tahun. Ya. Pernah nggak dalam satu saat sampai menikmati Fatihah dengan penuh pemahaman? Udah syat salat sampean, Pak. Kerdil kita di mata Allah. Diletakkan sampai dinamakan Ummul Kitab. Induknya Al-Quran itu di Fatihah, Pak. Ibunya Al-Quran itu apa? Fatihah. Main-main, ya. Makanya salat tanpa Fatihah. Ada apa dengan Fatihah ini? Pertanyaannya tadi dibacakan, ya? Atau hanya di bibir saja kita mendengarkan, Pak? Di telinga kita, tapi nggak paham apa maknanya itu. Walaupun kita tidak paham, maksudnya tahu gimana? yang dibaca itu. Apa makna Alhamdulillahirabbil alamin? Kok Rabbi, kok tidak ilah? Kok Rabbi? Kenapa? Apa perbedaan Rabb dengan ilah? Al-Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kok tidak Al-Jabbar, Al-Malikul Jabbar begitu? Kok Ar-Rahman, Ar-Rahim yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Maliki Yaumiddin. Ini kan semua sifat-sifat supaya jenengan, Pak, punya orientasi akhirat hidup ini. Yang akan menjadi sehingga kita punya perasaan takut, jemaah sekalian. Saya ini hidup tidak hanya hidup sementara. Saya paling lama saya 70-80 tahun saya mati. Tua dikit 90 tahun, tapi sudah gemetar semua, Pak. Tidak bisa berbuat apa-apa kita ini. Allahu Akbar.
Ada tidak Pak, ketika bicara Malik Yaumiddin, saya siap nggak bertanggungjawabkan hidup saya untuk berjumpa dengan penguasa alam semesta ini pada hari kiamat ini? Kemudian muncul Pak bahasa Iyyaka na'bud. Allahu Akbar. Setelah Pak kalimat-kalimat tauhid, pujian-pujian kepada Allah, kita berikan Iyyaka na'bud. Kepadamu ya Allah aku menyembah, menghamba. Aku ini budakmu. Aku siap diatur olehmu. Aku siap mati karenamu. Iyyaka na'bud. Mau diapakan apa jadi Allah Subhanahu wa taala sudah Pak. Wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Kita tidak berlindung Pak kepada siapa-siapa. Perlindungan kita kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Berharapnya juga kepada, tidak berharap kepada anak, tidak berharap kepada atasan, tidak berharap kepada la. Isti'anah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ini panjang Pak, saya bahas masalah ini. Saya pernah bahas tafsir ini Pak. Tiap pekan butuh waktu 8 pertemuan jamaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Qiraatan wa tadabburan. Saya berharap dengan ini ayolah tiap hari Bapak minimal 1 ayat Pak. Jangan 1 lembar, 1 ayat. Untuk kalau bacanya iya, paham. Gini sajalah ya, ini besok pekan depan kan libur Pak ya. Pastikan selama tiap hari Pak, besok Jumat ya, setelah baca Al-Kahfi, besok tadabbur saya Bismillahirrahmanirrahim. Browsing sampean yang biasa browsing ya. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? 1 hari Pak, dari mulai pagi sampai malam. Renungi Bismillahirrahmanirrahim. Itu dahsyat Pak. Barokah semua nanti langkah-langkah sampean Pak. Karena setiap amalan yang tidak diawali dengan bismillah abtar, sia-sia kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya makan bismillah, masuk kamar mandi ada bismillah kan? Bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Mau naik pesawat bismillah, naik kendaraan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah dan lain sebagainya. Renungi bismillah Pak. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oke. Hari kedua alhamdulillahi rabbil alamin. Dari mulai pagi Pak renungi alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat Pak bagaimana komentar para sahabat. Bagaimana hadis-hadis Nabi berbicara tentang alhamdulillahi rabbil alamin. Majjadani abdi wa li abdi masa. Waduh. Dahsyat ini Pak. Terus yang hari ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa bentuk rahmatnya Allah pada Rahman dan Rahimnya ini? Untuk kita yang mana ini? Wah itu Bapak, sekaligus sampean mencoba untuk memiliki sifat ini. Karena kata Nabi, takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akhlak Allah Ar-Rahim ini Pak yang bisa kita contoh. Kalau Ar-Rahman mutlak milik Allah. Ini sampai kalau faham ini Pak, nikmat baca Quran Pak. Baca Fatihah pun juga nikmat, tidak mau ngebut kita ini Pak. Maliki yaumiddin, hari keempatnya Pak, Maliki yaumiddin. Ada yang mengatakan Maliki yaumiddin, ada yang Maliki yaumiddin. Apa perbedaan dua bacaan ini? Yaumiddin, hari agama. Apa betul hari agama itu hari kiamat? Kenapa dinamakan yaumiddin? Kau tidak mengatakan Maliki yaumil qiyamah, Maliki yaumis sa'ah. Kenapa kok demikian? Baca Pak, itu tafsirnya ada semua jamaah sekalian. Insya Allah 1 pekan sampean Al-Fatihah sudah faham. Beda Pak, orang baca Fatihah faham atau hanya sekedar kebiasaan saja, beda. Lebih nikmat Pak, mukjizatnya luar biasa Pak, terasa di hati kita masyarakat muslimin. Oke, tadabburan. Nah setelah itu jangan lupa Bapak, kita ini kan manusia ya. Al-Quran turun untuk mengatur kita Pak. Wal amalu bihi, mengamalkan kandungan Al-Quran ini. Kerjaan kita sesuai enggak dengan Al-Quran? Bisnis kita sesuai enggak dengan Al-Quran?
Jual beli kita sesuai tidak dengan Al-Quran? Kita ngatur rumah tangga sesuai tidak dengan Al-Quran? Kita mendidik anak sesuai enggak dengan dengan ayat-ayat Al-Quran itu? Ini Pak, udah panjang ini Bapak. Kita hidup bertetangga kanan kiri. Siapa tetangga kita ini? Ada yang muslim, ada non muslim. Bagaimana Al-Quran mengatur semua itu? Ada semuanya. Sampai ngatur negara ada Pak Al-Quran. Ketika perang, bagaimana adab-adab perang? Ada dalam Al-Quran. Etika dalam perang, komunikasi antar negara ada dalam Al-Quran. Luar biasa Pak. Sampai utang piutang, satu halaman sendiri Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub. Panjang nih Pak, satu halaman berbicara masalah hutang piutang, urusan perbankan, urusan apa. Kenapa kita tidak kembali pada ini? Ribanya Pak dibahas detail Pak. Cuma banyak manusia ngambil ayat yang kira-kira menguntungkan buat dirinya, yang enak-enak Pak. Yang tidak enak ngambil, barangkali ada penafsiran yang lain. Repot ini Pak. Nyambung maksud saya jemaah sekalian, kalau kita tidak ingin jadi laba-laba, kata Allah, utlu, baca dengan tajwid yang benar, fahami dengan benar, amalkan. Namanya manusia, mudah-mudahan tidak ada masalah ya Pak ya. Kadang-kadang di antara kita ada kekisruhan, ada kesalahpahaman Pak. Masing-masing punya hujah yang kuat. Ya. Iya. Tak ketemu Pak. Akhirnya ketemunya di mana? Di bab hukum Pak. Ke pengadilan. Sampai minta ke pengadilan. Kalau itu sebuah, saya biasa Pak menangani masalah ini Pak. Kalau tidak bisa dengan pendekatan Ustaz, ya sudah menjalankan dengan hukum yang ada. Minta saja sama hakimnya, tolong tegakkan kami dengan hukum agama. Bisa itu Pak. Ada undang-undangnya itu Bapak. Bukan hukum mau menang Pak. Kalau mau menang sampai undang pengacara. Iya, kong kali kong sama pengacaranya Pak. Baru saya dapat, oke. Pengacaranya Pak, kong kali kong dengan pengacara sebelah sana juga Pak. Bagi-bagi nanti. Nakal Pak. Dia tutup. Kalau kita kembali pada hukum Allah, selesai semua Pak. Quran untuk mengatur masalah kita Pak. Tolong ya, ketika ada berantem dengan kakak adik, urusan warisan, ya Allah, saya kok akhir-akhir ini dihadapkan dengan bab kayak gini Pak Samsul. Sesama muslim, sama-sama ke masjid, tak tegur sapa karena urusan warisan Pak. Sampai silaturahim diputus, satu ayah satu ibu karena urusan warisan. Oh boy, yahsabu anna malahu akhlada. Bukan malahu Pak, malah orang tuanya Pak. Begitu meninggal, ngerawatnya juga jauh-jauh, meninggalkan, tidak maksimal. Begitu meninggal mau berebut ke apa warisannya. Unik ini Pak manusia ini Pak. Tukaran. Ini kalau tukaran Pak, kalau apa? Kalau warisannya di atas MM-an Pak ya. Tapi kalau warisannya cuma gubuk-gubuk ya sudah halal. Kalau udah kayak gitu, termasuk hati-hati. Mudah-mudahan perusahaan agama ini disolidkan Pak ya, dikompakkan. Saya tidak sekali dua kali juga Pak Samsul, mohon maaf saya bicara begini, saya sering dilibatkan untuk menjadi penenggang. Ya saya hanya menyampaikan kaidah-kaidah agama. Kadang-kadang dari mulai SD, dari mulai SMA Pak, perguruan tinggi sama-sama nata. Nanti begitu besar Pak Samsul punya keluarganya, dia juga punya keluarganya. Masing-masing juga punya anak. Anaknya sudah mulai besar dan saatnya pengen dimasukkan, padahal tidak punya kapasitas semuanya. Di sini mulai terjadi. Ya kembali Pak pada hukum agama ininya Pak. Quran berikan solusi kepada kita Pak. Hati-hati. Kalau tidak bisa sudah. Kalau antum berantem, antum datang ke sini cari solusi, libatkan kami. Kami ingin dapat pahala. Tapi kadang-kadang nakal Pak.
Yang sebelah sana datang bawa apel. Supaya saya ngeblok ke sana, Pak. Top. Nanti saya nengok, duren. Ya apa ini? Senengane, Pak. Kita ini ustaz, Pak. Bawa agama, Pak. Tidak boleh. Karena ada amplop, ada apa segala macam, kemudian kita memenangkan yang, ya apa bedanya, Pak? Itu kan korupsi juga, Pak. Itu sogok juga ya, Mas, kan? Nyogok agama, nyogok hukum, Pak. Cari ini Ustaz Rehim, waduh, repot ini, Pak. Suami istri bermasalah, ada semua dalam Al-Quran, Pak. Tapi yang nakal juga, sebelum nanti ketemu Ustaz, datang dulu, Pak, sang suaminya. Dia habisin isinya, Pak. Saya rekam loh ya, saya bilang, antum siap bertanggung jawabkan omongan antum ini? Saya ini dari antum, kalau benar jahat istri antum, tapi saya tahu dulu bagaimana istri antum, saya belum dengar apa benar omongan antum ini gitu. Subhanallah, Pak. Begitu istrinya datang ke rumah, saya didampingin sama ibunya anak-anak, saya tidak berani, Pak, berduaan juga, Pak, terjadi fitnah, Pak. Ibunya anak-anak, Ustaz, saya tidak mau ngomong, Ustaz, ini aib, saya malu, kata dia. Dia hanya nulis, Pak. Ibu berani bersumpah dengan tulisan ini, demi Allah saya berani bersumpah. Kok saya baca, Bapak, Allahu Akbar, berbeda jauh dengan apa? Dengan omongan. Dan saya bilang sama suaminya, nanti kita ketemu bertiga. Jenengan sama istri jenengan sama, karena tujuannya untuk cari solusi, Pak. Tapi kalau tujuannya untuk cerai, jangan ke saya bukan untuk menyerahkan orang. Ada pengadilan. Kalau datang ke sini cari solusi, ayo, pasti ketemu. Ayatnya jelas kok. Begitu dipertemukan, suratnya tak tunjukkan. Ini suratnya, Pak. Ibu siap surat ini dipertunjukkan sama. Silakan, Ustaz. Baca semua. Benar tak, Pak, semua itu? Iya benar. Sambian yang zalim, saya bilang. Loh ya apa, Pak? Kok beda dengan pembicaraan? Ini ada loh rekamannya, saya bilang. Piye, ya apa ini? Iya, saya salah, Ustaz. Minta maaf, saya bilang. Minta maaf, Pak. Sudah punya anak 3, Pak. Sekarang anaknya jadi 6. Alhamdulillah. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ujung-ujungnya, Bapak, ya Allah, setan ini luar biasa, Pak. Tapi kalau kita mau kembali kepada Al-Quran, ada solusi, Pak. Bukan mau menang-menangan. Anggap sudah menang, Pak. Tapi menang tidak sesuai dengan Quran. Tidak barokah, Pak. Tidak barokah, Pak. Banyak masalah. Terlalu banyak contohnya, Pak. Terlalu banyak contohnya kayak gitu, Mas. Terutama warisan, Pak, ya, hati-hati warisan. Terbuka, jujur, apa adanya, dan tidak ada ceritanya orang, Pak, bisa jadi kaya raya kalau kemudian ngambil warisan dengan cara yang tidak benar. Hancur di tengah jalan, Pak. Mukul anaknya, mukul keluarganya, dia akan berantakan juga, ya, Mas. Quran solusi. Quran memberikan jawaban kepada kita seperti itu, ma'asyar muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membaca, memahami, mengamalkan dan berhukum dengannya. Ya, saya mau berhukum dengan hukum Gusti Allah dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo yang punya utang piutang, ya. Ojo bodoh-bodohan. Bayar, takutlah sama Al-Qur'an, Pak. Allah faham betul. Mungkin sekarang tidak tertutup, tidak ada yang tahu, tapi nanti pada hari kiamat dibongkar semua loh, ya Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabak, semua akan dibuka semua, jamaah sekalian. Oke. Nah, yang terakhir adalah hifdzan wal hifdzu, menghafalkannya, menjaganya, Pak. Baik Bapak bisa menghafalkannya dengan menghafal sebagaimana anak muda ini, atau menjaganya rutin, Pak, istiqomah membacanya. Itu juga menjaganya juga, jamaah sekalian. Saya berharap mudah-mudahan jenengan tiada hari kecuali akrab dengan Quran. Ibu-ibu kan ada grup, Bu, ya. One day, one juice. Jangan yang one week, one juice, jangan. One day, one juice. Tidak apa-apa, tidak mampu, tidak apa-apa, sampaikan. Saya hanya mampu 5 lembar, dicatat, tidak apa-apa. Tapi itu memotivasi kita, Pak, berjamaah kayak gitu. Ya, itu dahsyat, ya, akhi. Seperti itu Quran, Pak. Nah, baru setelah itu Allah mengatakan wa aqimis shalah, dirikan salat.
dirikan Pak ya, bukan wa'addus salah, wa'addis salah, lakukan salat. Kalau lakukan salat sembahyang Pak, tahu sembahyang? Menyembah sambil bergoyang katanya itu Pak. Tapi kalau salat, aqim, penuh tanggung jawab, ada kekhusyuan, tahu syaratnya, tahu rukunnya. Setiap kalimat yang dia baca, saya sedang berkomunikasi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dua hal ini jamaah sekalian, kalau sampean jaga, insya Allah sampean tidak akan jadi laba-laba Pak. Apalagi tambah pada ayat berikutnya, wala dzikrullahi akbar. Banyak zikir. Zikir paginya dibaca, ya, zikir sorenya dibaca, naik kendaraan zikir Pak, mau tidur zikir, ya, mau makan zikir. Pokoknya mulut Pak disibukkan dengan zikir. Fazkuruni azkurkum. Ente ingat sama aku kata Allah, aku ingat padamu kata Allah Subhanahu wa taala. Indah ini Pak. Basahi lisan kita karena banyak apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun salat itu sendiri zikir, aqimis salata dizikri. Tapi tambah lagi Pak, tidak cukup. Hatta saat pun saya masih koma. Saya nggak bisa bayangkan Pak, kalau Pak Samsul jenengan Pak dari rumah ke kantor, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa, terus beda ya. Mimpin rapat lancar Pak. Betul. Saya merasakan Bapak. Saya sampai bawa ini sekarang, bawa tasbih digital sekarang Pak. Saya target istighfar bukan 100 lagi sekarang Pak. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli, minimal 100 kali. Dan saya menikmati subuh sama asar, saya menikmati betul. Saya selesaikan di subuh dan asar nih Pak. Beda Pak, ngomong juga lancar. Karena yang menggerakkan hati kita Pak, zikir itu Pak. Allah ngawal Pak omongan kita ini. Sampai kalau zikir duluan Pak, sebelum berbicara dengan orang, zikir dulu, ada harapan. Omongan sampai dimudahkan Pak, langsung kena sama orang yang diajak bicara, nyambung. Ibu-ibu susah bicara sama anak, baca Quran dulu. Habis baca Quran, istighfar yang banyak. Dan tawasuli pada Allah, saya ingin berbicara dengan anak saya ya Allah. Dan Engkau mengatakan Quran ini hidayah, petunjuk. Beri petunjuk aku dengan Quranmu ini untuk sampai pesan saya kepada anak saya. Jelek Pak. Apa jelek ini Pak? Masuk. Mau ngomong sama kakak tukaran Pak, ada kesalahpahaman, tersinggung dengan omongan kita. Padahal masalah tidak masuk akal Pak. Jangan dimasukkan dalam hati. Baca Quran. Saya begitu Bapak. Hatta khutbah Jumat Pak, ada Pak Subhan di sini ya, driver saya itu. Saya di belakang Quran saya baca. Kadang-kadang Pak mau khutbah bingung, mau khutbah apa ini? Karena terlalu banyaknya, sudah bertahun mengulang-ulang, saya tidak bisa saya mengulang-ulang dengan tema yang sama. Saya ingin sesuatu yang baru supaya umat ini ada pulang dari masjid ada yang dibawa gitu. Kadang-kadang nggak ketemu Pak. Ya namanya manusia ya, iman lagi turun, baca Quran Pak. Subhanallah, nanti ada lintasan ayat yang nyambung. Kayak ini ayat enak ini. Nyambung ayat ini. Iya itu Pak. Saya coba rekam Pak. Saya sekali lagi loh, kok bisa saya ngomong begini gitu. Loh ini Pak, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak nyambung loh, kok bisa saya bicara begini gitu. Allah yang menggerakkan semua jemaah kalian. Quran ini solusi Pak, dahsyat. Saya punya banyak masalah terkadang dengan anak-anak Pak. Kayak kemarin Pak, ada anak saya ada masalah muamalah lah, sampai kepada saya, ya Allah, saya bilang, karena tidak biasanya anak ini begini Pak. Anakku bisa mampir ke rumah sebentar 5-10 menit, saya bilang, ada yang mau bicarakan, tapi kok bisa tenang Pak, padahal di sini sudah mau ya apa ini Pak. Jangan saya cerita Pak, doakan Jeddah, kemudian mertua saya sekarang lagi di rumah sakit Pak, lagi. Padahal kalau perempuan di bawah 0,6 kalau perempuan tuh paling tinggi, ini 13 sudah nggak berfungsi. Dicoba dirawat karena kencingnya lancar tapi tidak bisa. Saya bilang sama anak saya, doakan Jeddahmu, saya bilang. Ada apa Bi? Tidak ada apa-apa, saya bisa tenang Pak. Tapi saya baca Quran dulu Pak.
baca Quran dari mulai rumah sakit baca Quran. Saya mau ngomong sama anak saya, nyampe rumah tak lanjutkan baca Qurannya. Ya Allah jaga. Kamu ini kok kayaknya anu ya apa? Saya bilang ada masalah ya, masalah keuangan. Enggak, bi lancar bi. Yang betul. Allah lancar. Enggak begini. Oh, begini bi, diterangkan Pak. Tapi tetap salah jemaah kalian. Sampaikan apa yang kau sampaikan ke bi, sampaikan. Wah, salah bi. Aku sudah ngomong bi lewat WA ini, ditunjukkan WA-nya semua Pak. Loh, ini kalau kita Pak tidak akrab dengan Quran, pasti engkau memalukan abimu. Abimu ini ustaz. Nanti gitu Pak bahasanya Pak. Masa bawa nama dirham juga di belakangnya gitu. Mulai muncul pikiran kan, beban ustaz kan begitu Pak. Ustaz ini kan tidak hanya mikirin saya sendiri Pak, saya mikirin anak saya juga Pak. Iya kan? Mikirin istri saya juga Pak. Kan pasti begitu. Tapi dengan kita begitu dimudahkan, ngomong itu Pak kayak teruntun Pak, dan jelek betul. Minta maaf, aku salah bi. Selesaikan, saya bilang. Afwan. Terima kasih bi diingatkan. Sudah Pak, selesaikan. Nah saudara, Quran ini Bapak dahsyat. Tambah lagi dengan salatnya, wa aqimis salat. Allah Akbar. Ketika salat Pak, pastikan sampai betul-betul berkomunikasi dengan yang di atas. Nyambung? Terus perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup kita tidak seperti laba-laba, tapi kita hidup seperti kehidupan rumah tangganya, kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai demikian sudah malam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وذرياتنا جميعا ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك أذهب البأس اشف مرضانا ومرضى المسلمين خاصة أمنا يا رب العالمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين وموتانا جميعا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf semuanya, tak perlu pertanyaan Pak ya malam ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu